أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji hanya bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan murid-murid yang berbahagia, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Al-Baqarah 183 dan 184. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankan dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan penuh amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah, yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seorang memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankan dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa itu, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Hikmah puasa lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan.
Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalankannya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang faqih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dari segi ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitan dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, dan mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita yakin atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Yang ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Ada 2 cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita. Misalnya, marah yang tiada guna, emosional, berdusta dalam berkata, ghibah, walaupun kemaksiatan maupun kemaksiatan secara umum. Hal ini semacam di atas, selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh berhati-hati dan perhitungan. Siapapun kita tidak pernah rela jika hanya mendapat lapar dahaga saja di bulan mulia ini. Yang keempat, menghiasi puasa kita dengan ragam amal yang diisyaratkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia tersebut, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghias hari-hari Ramadan dengan tadarus, tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar umat Islam. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan turunnya malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankan iktikaf untuk menutup bulan keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari yang terakhir atau Ramadan menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas, agar usaha mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terasa dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.